Pemirsa, Menlu Amerika Marco Rubio menuduh Iran berupaya menguasai Selat Hormuz dan memungut biaya dari kapal yang melintas. Ia juga menyampaikan bahwa tindakan Iran akan merugikan wilayah ASEAN, di mana pesan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan Menteri Luar Negeri negara ASEAN di Filipina. Into the other topics, I know there's an area that's on everyone's mind, and it's what's occurring in the Middle East. And I just want to reiterate once again, the United States is always committed to diplomacy. We are open-minded and always willing to engage in negotiated settlements of differences, and that remains true in the case of Iran. Unfortunately, as of now, despite their direct outreaches, and Iran has been reaching out to the United States both directly and indirectly to engage in talks about settling the differences with regards to what's happening in that part of the world. Unfortunately, so far, even though we have reached agreements, they have not kept their commitments. And as the President stated earlier today, I guess today Washington time, yesterday our time here now, the problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interest and also the interest of our allies. And if we create a precedent in the Middle East where a nation state can decide that they are going to control an international waterway, charge a toll, and if you don't pay them, blow up your ships, we have created a very dangerous precedent which will repeat itself in other parts of the world, including in this region. IRGC merilis rekaman rudal Kheibasekan dalam operasi Nasr 2 yang menargetkan militer AS di kawasan Timur Tengah. Selain itu, IRGC juga menyerang kapal yang tidak mematuhi larangannya di Selat Hormuz. Rudal Kheibasekan, rudal Fateh 110, Zulfagar dan Emad direkam dan dirilis tentara IRGC. Rudal-rudal ini ditujukan untuk menyerang pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Tentara IRGC meluncurkan serangan gelombang 21 dan 22 Operasi Nasr 2. Mereka menyebut serangan ini merupakan serangan taktis presisi. Sebelumnya rudal-rudal Iran telah menargetkan Camp Al-Udairi dan bangunan tentara Amerika di pangkalan udara Kuwait. Selain itu, IRGC kembali menyerang kapal yang tidak mematuhi larangannya. Sebuah kapal meledak pasca serangan yang dilakukan Iran. Kapal-kapal ini diduga melanggar peraturan maritim dengan mencoba menggunakan jalur selatan. Diketahui, jalur selatan Hormuz tidak aman untuk dilalui. Khususnya pada larut malam, akhirnya tentara IRGC pun meluncurkan serangan kepada kapal tersebut. Pemain sepak bola asal Spanyol Lamine Yamal menjadi simbol harapan bagi sejumlah negara termasuk Iran. Fotonya pun ditempel dalam drone yang diluncurkan pasukan IRGC. Wah, ada foto Lamine Yamal memegang bendera Palestina di drone Iran. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan video serangan gelombang ke-24. Dalam video yang dikeluarkan, Iran membawa gambar pemain asal Spanyol dengan tulisan, "Pendukung Palestina dan Iran adalah juara dunia." Sementara itu, Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengumumkan pencegatan dan penghancuran rudal dan drone Iran. Sejumlah orang termasuk anak-anak terluka dan dilarikan ke rumah sakit usai terkena serangan udara Israel. Serangan dilakukan di dekat rumah sakit Al-Yemen Al-Said di kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara. Rekaman video menunjukkan anak-anak terluka usai terkena serangan udara penjajah Israel yang dilancarkan di dekat rumah sakit Al-Yemen Al-Said di kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara. Menurut keterangan sejumlah saksi dan korban, serangan Zionis dilakukan menggunakan jet tempur yang menembakkan rudal ke arah rumah sakit Al-Yemen Al-Said dan kamp pengungsi di Gaza Utara. Serangan negara teroris ini melukai belasan orang dan menewaskan 3 orang anak. تم استدعائنا الى استهداف اليمن السعيد وطبعا تعاملنا مع الحالات 3 شهداء وعدد من الاصابات. طبعا الاصابات كلهم اطفال ونزح في المكان من غير اي تحذير انذار. قامت جمعيه الفرسان لاسعاف الطوارئ بنقل الاصابات والشهداء. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Zionis Israel sedikitnya telah menewaskan 73.283 warga Palestina dan melukai 173.864 lainnya, di mana mayoritas korban merupakan anak-anak. Blokade dilakukan sebagai balasan setelah sebelumnya militer Arab Saudi meluncurkan rudal ke Bandar Udara Internasional Sanaa, Yaman.
Sejumlah ledakan terjadi di Bandara Udara Internasional Sana'a di Yaman. Sejumlah pesawat jet tempur Arab Saudi diketahui melepaskan sejumlah ke bandara yang dikuasai Houthi tersebut. Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap Bandara Udara Sana'a. Serangan ini terjadi setelah mereka ingin mencegah pesawat Iran yang mendarat. Pesawat ini diketahui membawa delegasi Yaman yang pergi ke Teheran untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Pemirsa, Wali Kota New York City Zohran Mamdani menolak rencana kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke New York. Mamdani menegaskan Netanyahu tidak akan disambut di The Big Apple. Pernyataan ini menyusul tinjauan hukum oleh administrasi Mamdani mengenai apakah New York City dapat menahan Netanyahu jika ia bepergian ke kota itu. Pernyataan Mamdani ini berdasarkan sikap Mahkamah Pidana Internasional ICC yang telah lebih dulu mengeluarkan surat penangkapan pada November 2024. Surat itu menyatakan Netanyahu bertanggung jawab atas kejahatan perang. Netanyahu kemungkinan akan bepergian ke New York untuk Majelis Umum PBB pada bulan September meskipun kehadiran dan jadwal perjalanannya belum dikonfirmasi secara resmi. Sebelumnya Presiden Amerika Donald Trump telah lebih dulu menolak kemungkinan penangkapan Netanyahu. Trump menyatakan bahwa pemimpin Israel tersebut tidak akan ditangkap dalam bentuk atau cara apapun saat berada di Amerika. Said, I agree with the ICC. That Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. Komando Pusat AS CENTCOM menyiapkan jet tempur siluman F-35B untuk menyerang Iran. Hal ini dilakukan untuk merespon serangan Iran terhadap anggota militernya di Yordania. Ini dia pemirsa, persiapan jet tempur siluman F-35B. Diinformasikan oleh CENTCOM, di mana pesawat ini akan lepas landas di atas kapal USS Boxer di Laut Arab. Pengerahan jet tempur bomber ini seiring meningkatnya pertempuran antara Amerika Serikat dan Iran di seluruh wilayah. Rekaman yang dirilis oleh CENTCOM pada hari Minggu menunjukkan sebuah pesawat bergerak ke posisi dek penerbangan sebelum lepas landas. USS Boxer sendiri merupakan kapal induk dari Boxer Amphibious Ready Group yang dikerahkan bersama unit ekspedisi marinir ke-11 dalam kampanye militer Amerika di Timur Tengah. Tidak hanya F-35, sejumlah jet tempur lain milik Amerika Serikat turut dikerahkan dalam gelombang serangan ke-11. Ya, lagi-lagi diinformasikan oleh CENTCOM, di mana Komando Pusat Amerika Serikat melancarkan gelombang udara dari sebuah kapal induk. Serangan tersebut menyasar sejumlah fasilitas militer di Teheran, Iran, diantaranya pusat operasi militer, aset pertahanan maritim dan udara, serta infrastruktur logistik. CENTCOM juga merilis sebuah ledakan yang diklaim merupakan aset dan infrastruktur militer milik Iran.